pagi sahabat GPIB, kembali dalam acara Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Desi Leonora Tuana Kota. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk penyertaan dan kasih setiamu sepanjang istirahat kami tadi malam. Dan di pagi ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kuasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami siap dengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita di pagi ini terambil dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab di Indonesia memberi judul Kasih Terhadap Saudara sebagai Tanda Hidup Baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi sahabat-sahabat GPIB, pembunuhan terjadi ketika seseorang diliputi oleh rasa amarah. Amarah yang terus dipendam, maka berujung pada kebencian, dan kebencian menghasilkan satu tindakan pembunuhan. Dan ini juga yang dirasakan, bahkan diberi contoh oleh penulis di ayatnya yang ke-12. Kain membunuh adiknya sendiri. Berawal dari rasa iri hati, lalu mulai marah dan benci, dan berujung pada perbuatan kejahatan, pembunuhan. Dan ini merupakan hal yang tidak berkenan di mata Allah. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Maka Allah juga berharap umatnya juga hidup di dalam kasih. Kasih memiliki banyak arti. Kasih juga ditujukan bagi banyak pihak. Kasih terhadap pasangan, kasih terhadap anggota keluarga, kasih terhadap sahabat, kasih terhadap sesama tanpa melihat suku, agama, golongan, jabatan, atau apapun. Bahkan kasih juga harus dilakukan kepada orang asing yang tidak kita kenal sekalipun. Tapi yang lebih utama adalah kita harus mengasihi Allah. Oleh sebab itu, Yesus dalam pengajarannya jelas memberi dua hal. Bicara tentang kasih, maka sebagai manusia, yang pertama-tama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Tapi itu juga tercermin dalam sikap mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yang Yesus maksud mengasihi sesama, itu berarti Bapak Ibu dan saya, sahabat-sahabat GPIB, bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik sama kita. Tapi Yesus katakan, bahkan musuh-musuh kita pun, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi mereka. Sekali lagi, mengasihi sesama bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang mengasihi kita. Mengasihi sesama
bahkan kepada orang-orang yang mungkin membenci kita. Dari sini, Bapak Ibu dan saya belajar. Yohanes pasal 3 ayat 16 menjelaskan dengan sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Bapak Ibu dan saya, bahkan setiap orang yang percaya, tidak harus binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, karena kasih Allah yang besar itu, begitu besarnya kasih Allah, sampai Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Allah buat Bapak Ibu dan saya, buat setiap orang yang percaya, maka Bapak Ibu dan saya menerima kehidupan kekal. Oleh sebab itu, kasih bukan cuma sekedar perasaan, oh saya dikasihi Allah, saya mengasihi Allah. Bukan hanya demikian. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih adalah sikap nyata kita terhadap orang lain. Kasih bukan cuma sekedar ucapan bibir, tapi sikap nyata dan tindakan nyata Bapak Ibu dan saya. Saat orang lain membutuhkan kasih Allah, maka Bapak Ibu dan saya diutus untuk menghadirkan kasih Allah. Saat orang lain membenci kita, maka Bapak Ibu dan saya diutus untuk menghadirkan kasih Allah, supaya mereka juga merasakan kasih Allah. Kasih Allah merubah kebencian jadi rasa cinta terhadap sesama. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kasih menuntut kesediaan untuk berubah. Ketika kita merasakan bahwa kasih Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita juga bersedia untuk diubah oleh kasih itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Pribadi yang memancarkan kasih Allah. Pribadi yang bukan cuma sekedar berkata-kata tentang kasih, tapi juga mau melakukan tindakan kasih secara nyata. Terjadi perubahan dalam diri kita. Kalau dulu kita sebagai orang tua, seringkali kita tidak sabar mendidik anak-anak kita, lalu kita mulai marah, berkata kasar. Kita lupa memakai kasih dalam menasehati anak-anak kita. Kita pukul anak-anak kita tanpa ada kasih di dalamnya. Maka hari ini Bapak Ibu dan saya diingatkan, sahabat-sahabat GPB diingatkan, kalau kasih menuntut kesediaan kita untuk mau berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik. Pribadi-pribadi yang mau melakukan apa yang benar. Karena kalau hidup kita benar, maka kita akan melakukan kasih itu. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian terhadap sesama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kasih menjadi penuntun utama hidup kita. Saat orang lain tidak menyukai keberadaan Bapak Ibu karena Bapak Ibu pengikut Kristus. Saat orang lain tidak menyukai keberadaan Bapak Ibu karena Bapak Ibu begitu baik dalam kehidupan Bapak Ibu melakukan apa yang benar, biarkan kasih terus menuntun hidup Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tetap hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Kristus. Sehingga orang lain boleh merasakan kasih Kristus lewat tindakan-tindakan yang benar, lewat perubahan hidup kita, lewat tutur kata kita yang baik. Mari memberi diri untuk dituntun oleh kasih Kristus, menjadi manusia-manusia baru, lewat sikap, tindakan, kasih Allah kita nyatakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar di pagi ini. Mungkin ada rasa amarah, kekecewaan, bahkan kebencian yang mungkin masih ada dalam hati kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Hingga hati kami bersih. Hati kami hanya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga hidup kami juga, tindakan, tutur kata, pikiran kami memancarkan kasih Kristus. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami, sehingga terjadi perubahan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan,
secara khusus di hari ini. Apapun yang kami kerjakan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha kami percaya Tuhan akan tuntun dan bimbing kami. Dan kami akan jadi pribadi-pribadi yang baru, yang senantiasa memancarkan kasih Kristus. Sehingga lewat hidup, lewat tindakan, tutur kata, bahkan pikiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin dan tuntun kami Tuhan, sertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Pelkat Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT Pelkat PT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, bisa memimpinkan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua. Itu biasa dipanggil Kak Tino. Halo Kak Tino. Halo Kak Pinka. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Kak, kan tahun depan nih, bulan Januari, Pelkat PT kita akan ulang tahun ke-40. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Katanya ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Pinka. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap 40 tahun, maka dari itu Pelkat PT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal. Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Interpretasi Nasional secara luring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan PA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19. Kebetulan puji Tuhan Bupol Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu Bible Talk ini akan diselenggarakan di Seminyak Bali, tepatnya di Puri Shalom. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Begitu Pak Pinka. Wah, menarik banget ya. Itu nggak sabar, dekat lagi ya Kak ya. Udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak lain masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan pengenalan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah. Sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Betul. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara ini. Oke Kak, mungkin menjelang HUT kita ada pesan-pesan nggak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 Pelkat PT. Iya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Tika. Ayo adik-adik teruna kakak lain, bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing, kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerasional di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya. Semuanya tetap bersemangat
tanpa ragu-ragu. Semua Taruna GPIB. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya.